Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja, alhamdulillah. Ya, pada kali ini pertemuan pada bulan Agustus tanggal 11 Agustus 2020 pada pertemuan yang kelima. Setelah kalian kemarin mengikuti ulangan, untuk ini pertemuan yang minggu kelima adalah tentang bidang koordinat kartesius atau sistem koordinat kartesius. Sebelum mulai belajar, anak-anakku, biar ilmunya dapat bermanfaat, bisa menambah kecerdasan, mari kita bersama-sama memohon dan meminta pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kali ini sudah siap semua anak-anak untuk belajar pada minggu kelima ini, yaitu sistem bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Anak-anak, pada kali ini materinya adalah sistem koordinat kartesius atau dikenal juga bidang koordinat kartesius. Ya, apa itu koordinat kartesius anak-anak? Koordinat kartesius itu adalah suatu bidang yang terdiri dari dua sumbu. Sumbu yang mendatar atau horizontal disebut namanya sumbu X, dan sumbu yang vertikal atau berdiri disebut namanya sumbu Y. Ini berpotongan saling tegak lurus. Titik perpotongannya disebut namanya titik asal. Ya, sistem koordinat ini adalah suatu cara untuk menentukan tempat kedudukan suatu titik atau benda. Koordinat kartesius terdiri dari dua sumbu, tadi udah dibicarakan ya. Berarti titik atau benda berada pada posisi mana? Kita kalau sebagai contoh koordinat yang ini, misalnya ada suatu kapal laut ya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang ini, karena koordinat kapal laut misalnya karam atau tenggelam, itu bukan dicari misalnya berapa kilometer dari laut, tapi dicari posisinya di daerah bujur berapa, bujur barat atau bujur timur, atau lintang utara atau lintang selatan. Jadi lintangnya, garis lintangnya itu sebagai sumbu X, dan bujur baratnya atau bujur timurnya sebagai sumbu Y. Ntar posisinya misalnya kapal laut tenggelam di posisi 135 bujur timur dan 6 derajat lintang utara. Tinggal dicari posisinya itu ketemu, maka ntar oleh navigasinya atau navigatornya dari kapal itu bisa ketemu posisinya. Kalau dihitung untuk pengukuran dari pelabuhan atau dari laut itu tidak akan ketemu. Ya. Ini juga digambarkan di kartesius demikian untuk menentukan kedudukan tempat suatu titiknya ada di mana, bendanya di mana. Jadi bendanya dari sumbu X berapa, dari sumbu Y berapa ya. Sumbu yang horizontal disebut namanya sumbu X atau dikenal dengan namanya absis. Sumbu yang vertikal disebut sumbu Y atau di ordinat. Sumbu X dan Y berpotongan tegak lurus. Perpotongannya disebut titik asal atau 0,0. Ya, paham anak-anak semuanya? Ya, kalau kita lanjutkan, kalau sudah nih. Sebagai contoh, misalnya ini ada titik A dan titik B pada bidang koordinat kartesiusnya ini. Titik A, lihat. Sebelum Bapak jelaskan titik A dan titik B, titik asal ini dari titik asal bergerak ke kanan dan sumbu X-nya ini, maka nilainya positif. Dari titik asal bergerak ke kiri, nilainya negatif. Itu ada angkanya. -1, -2 dan seterusnya, ini 1. Kemudian dari titik asal bergerak ke atas, vertikal ke atas, nilainya positif. Dari titik asal atau 0,0 ke bawah, nilainya negatif. -1, -2, -3 dan seterusnya ya negatif. Itu untuk bidang koordinat kamu ingat ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri dan ke bawah negatif.
bagi titik A. A koordinatnya, berarti koordinat itu terdiri dari absis dan ordinat. Absisnya X-nya, ordinatnya Y-nya. Berapa titik A itu X-nya dan berapa Y-nya. Di sini X-nya kita urut lihat dari sumbu X bergerak ke angka berapa, min 1. Y-nya berarti min 3, berarti min 1, min 3. Itu letak titik posisi atau kedudukan titik A. Ya, kemudian titik B. Lihat, B bergerak ke kanan. Dari titik 0 berapa? Oh, 2 angka ya. Berarti 2 satuan. Ke atasnya berapa? 3. Maka titik B X, Y-nya 2,3. Paham? Ya, udah. Kalau paham. Kita kemudian kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Sebelum lanjutkan Bapak ulang lagi ke atas ya. Yang ini dulu nih. Yang titik. Berarti kalau titik A misalnya bergeraknya itu titik A itu berapa satuan dari sumbu X. Titik A itu dari sumbu X yaitu 3 satuan ke bawah. 3 satuan ke bawah berarti min. Dan dari sumbu Y 1 satuan ke kiri. Itu posisinya. Sedangkan titik B, posisi titik B 3 satuan ke atas dari sumbu X dan 2 satuan ke kanan dari sumbu Y. Ya, paham ya? Ini salah nih, berarti harusnya bukan sumbu 2 satuan dari sumbu Y ke kanan. Berarti bukan X itu Y, harus diganti ya. Maaf ya, di sini ketiknya salah nih. Ya, itu untuk ini Bapak berikan contoh 2 titik aja. Bisa kamu cantikan contoh yang lain, misalnya titik C, boleh titik C misalnya posisinya di mana? Posisinya misalnya di 3, min 4. Berarti berada di bawah nih, di bawah sebelah kanan. 3, min 4. Berarti 4 satuan ke bawah dari sumbu X dan 3 satuan ke kanan dari sumbu Y. Oh ya, C. Paham ya? Kalau sudah, sini pada sistem koordinat kartesius ini terbagi ada 4 daerah, yaitu 4 atau disebut namanya kuadran. Berarti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Perputarannya mengikuti berbalikan dengan arah jarum jam. Satunya di sebelah kanan, 2-nya sebelah kiri, kemudian muter ke bawah, kemudian ke kanan lagi berlawanan dengan jarum jam. Kuadran 1 posisinya itu pada di atas sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y. Berarti nilainya positif, X-nya positif, Y-nya positif ya. Kuadran 2 berada di sebelah kiri sumbu Y, berarti dari titik 0 asal 0,0 ke arah kiri, dan di atas sumbu X berarti X, Y-nya negatif, positif atau min, positif ya. Untuk kuadran 2. Kuadran 3 posisinya ada di bawah kiri. Berarti sumbu X dan sumbu Y-nya negatif tuh. Kuadran 3. Kuadran 4 adanya sebelah kanan bawah, berarti kanan itu X-nya positif, bawahnya negatif sumbu Y-nya. Berarti posisinya positif, negatif, yaitu kuadrannya. Tadi kalau disebutkan misalnya titik A di kuadran 1, berarti pasti nilainya positif, positif. Misalnya A-nya berapa? 3,4. 3-nya X-nya, 4-nya Y-nya, berarti 3,4. Kuadran 2 misalnya posisinya titik B. Titik B misalnya ada titik min 4,5. Berarti X-nya min 4, Y-nya 5. Kuadran 3 berarti negatif semua. Misalnya min 7, min 6. Berarti X-nya min 7, Y-nya min 6. Ya, negatif. Kuadran 4 misalnya 4, min 7. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif.
Maaf. Nah, itu posisi kuadrannya. Paham semua? Ya, itu tentang sistem koordinat kartesius pada pertemuan pertama sampai tentang pembagian daerah pada koordinat kartesius. Dari pengenalan tentang sistem koordinatnya, kemudian contoh beberapa titik, kemudian pembagian daerahnya. Ya, paham semua ya? Kalau sudah ada yang tanyakan, kalian biasa itu adalah untuk latihan ya. Latihannya nih, kalian lihat latihannya. Latihan itu gampang ya. Hanya karena pertemuan pertama ini perhatikan ada pada koordinat kartesius ini ada titik dari A sampai apa itu? Sampai H. Lihat, perhatikan gambar di samping ini. Amati posisi titik A, B, C, D, E, F dan F, G dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kemudian pertanyaan tentukan koordinat titik-titik pada bidang koordinat kartesius tersebut. Berarti dari A, B, C, D, E tentukan koordinatnya. X, Y nya berapa itu? Tinggal lihat, luruskan dengan angkanya ya. Kemudian yang B, tentukan posisi titik A, B, C, D, F, G, H dari sumbu X dan Y. Kalau posisi yaitu berapa satuan dari sumbu X dan berapa satuan dari sumbu Y. Itu posisi. Kemudian tentukan di kuadran berapa titik A, B, C, D, E, F, G, H. A di kuadran berapa, B kuadran berapa, C kuadran berapa. Ya. Paham? Itu untuk tugasnya kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti materi ini sampai di sini pertemuan pertama. Kalau tanyakan, berarti kita sama-sama materinya kalian sudah paham tentang kedudukan atau posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Ya, kalau sudah tidak ada, kalian berdoa. Tadi sebelum mulai belajar kalian berdoa, setelah akhir belajar juga berdoa ya. Berdoa coba dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Ya. Berdoa selesai. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa